Pernah nggak kamu merasa selamat dari sesuatu yang seharusnya mencelakakanmu? Motor hampir terserempet, tapi entah bagaimana kamu lolos. Usaha hampir bangkrut, tiba-tiba ada jalan keluar. Atau kamu membatalkan perjalanan, lalu ternyata di sana terjadi sesuatu yang buruk. Kebetulan? Atau ada yang menjaga? Bagi kamu yang lahir di weton Pahing, ini bukan sekedar cerita mistis untuk menakut-nakuti. Ini tentang satu rahasia yang jarang dibahas terbuka. Rahasia tentang energi pendamping, tentang roh penjaga yang menurut kepercayaan Jawa kuno sudah ditugaskan sejak kamu pertama kali menarik napas di dunia. Tidak semua orang punya getaran seperti Pahing. Pahing itu kuat, tegas, keras kepala, tapi juga magnet energi. Orang Pahing sering jadi pusat perhatian tanpa diminta, disukai banyak orang, tapi juga tak jarang membuat iri. Dan disitulah letaknya. Dalam perhitungan pasaran Jawa, Pahing membawa unsur daya dorong besar. Energi ini seperti api. Jika tidak terkendali, bisa membakar diri sendiri. Tapi jika selaras, bisa menjadi pelindung paling kuat. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang Pahing sering mengalami mimpi aneh? Kenapa firasatnya sering tajam? Kenapa saat terpojok, selalu ada jalan keluar yang sulit dijelaskan logika? Apakah itu intuisi biasa? Atau ada entitas pelindung Jawa yang bekerja dalam diam? Tenang, di video ini kita tidak akan membahas hal-hal yang berlebihan atau mengada-ada. Kita akan masuk ke dalam laku dan pemahaman primbon yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih berakar. Kita akan membahas apa itu roh penjaga dalam perspektif kejawen, bagaimana ciri kehadirannya di sekitar orang Pahing, mengapa sebagian orang Pahing justru merasa hidupnya berat, dan bagaimana cara menyelaraskan diri tanpa melanggar tata krama gaib. Karena satu hal yang perlu kamu pahami, penjaga tidak selalu aktif, penjaga tidak selalu dekat, dan penjaga bisa menjauh jika manusia terlalu sombong. Ini bukan soal takut, ini soal kesadaran. Kalau kamu lahir di Pahing, mungkin setelah menonton ini kamu akan mulai mengingat kejadian-kejadian lama yang dulu kamu anggap kebetulan, dan bisa jadi itu bukan kebetulan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, "Saya Pahing dan siap sadar." Kenapa? Karena energi bekerja lewat niat, dan ketika kamu menyatakan kesiapan untuk sadar, itu seperti membuka pintu pemahaman. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, karena pembahasan seperti ini tidak banyak yang berani mengupasnya secara dalam dan berimbang. Kita akan bahas weton lain, rahasia pasaran lain, dan sisi-sisi primbon yang jarang disentuh. Kalau kamu merasa sering mengalami kejadian aneh tapi tidak berani cerita, di sini tempatnya. Sekarang, tarik napas perlahan. Kita akan masuk ke rahasia roh penjaga Pahing yang selama ini hanya dibisikkan dalam lingkaran kecil para penghayat Jawa. Dan mungkin setelah ini, kamu tidak akan melihat hidupmu dengan cara yang sama lagi. Apa itu roh penjaga dalam perspektif kejawen? Dalam laku kejawen yang sejati, manusia tidak pernah dipandang sebagai makhluk yang berdiri sendirian. Sejak lahir, manusia sudah terikat pada 3 unsur, raga, jiwa, dan energi semesta. Di antara energi semesta itulah dikenal konsep pamomong, yang dalam bahasa sederhana sering disebut sebagai roh penjaga. Tapi perlu diluruskan dulu, roh penjaga dalam pemahaman Jawa bukanlah khodam pesugihan, bukan jin yang diperjanjikan, dan bukan entitas yang dipanggil lewat ritual sembarangan. Pamomong adalah bagian dari tatanan kosmis. Ia bukan milik pribadi yang bisa diperintah. Ia adalah pendamping yang bertugas menjaga keseimbangan hidup seseorang. Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap weton memiliki getaran angka dan unsur alam tertentu. Pahing membawa energi yang kuat, cenderung panas, aktif, dan berdaya dorong tinggi. Energi sebesar ini tidak dibiarkan berdiri tanpa pengimbang, maka secara spiritual, diyakini ada entitas halus yang bertugas mengawal getaran tersebut agar tidak liar. Itulah yang disebut roh penjaga. Pamomong tidak selalu menampakkan diri, bahkan hampir tidak pernah. Manifestasinya lebih halus. Ia bekerja melalui intuisi, firasat, dorongan batin, atau rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul saat akan mengambil keputusan salah. Misalnya, orang Pahing sering merasa tidak enak hati sebelum sesuatu terjadi, atau mendadak membatalkan niat tanpa alasan jelas. Dalam sudut pandang primbon, itu bisa jadi bentuk bisikan perlindungan. Namun roh penjaga bukan berarti membuat hidup bebas masalah. Justru sebaliknya, Pamomong akan membiarkan seseorang belajar dari kesalahan selama itu tidak membahayakan garis hidupnya.
Ia bukan pengasuh yang memanjakan, ia penjaga keseimbangan. Dalam ajaran Jawa, manusia punya kehendak bebas. Jika seseorang terus-menerus melawan suara batinnya, melanggar etika hidup, penuh kesombongan, atau menyalahgunakan kekuatan untuk merugikan orang lain, maka energi penjaga bisa melemah. Bukan pergi sepenuhnya, tapi menjauh. Ini yang sering tidak dipahami. Banyak orang ingin mengaktifkan penjaga, tapi lupa memperbaiki diri. Padahal dalam filosofi kejawen, semakin bersih batin seseorang, semakin kuat perlindungan alam semesta bekerja. Bagi weton pahing, karakter pamomongnya sering digambarkan berenergi tegas, seperti prajurit utah. Diam tapi siaga, tidak banyak bicara, tapi bergerak saat genting. Energi ini membuat orang pahing cenderung sulit dijatuhkan meskipun hidupnya penuh ujian. Karena ada batas tak terlihat yang menjaga agar ia tidak hancur sepenuhnya. Namun perlu diingat, roh penjaga bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, bukan untuk dimintai kekayaan. Dalam laku Jawa yang sejati, yang dihormati tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Pamomong hanyalah bagian dari sistem penjagaan semesta, bukan sumber kekuatan utama. Kesalahan terbesar adalah ketika seseorang mencoba memaksa komunikasi dengan cara-cara instan. Itu bukan ajaran leluhur, itu penyimpangan modern. Yang diajarkan leluhur sangat sederhana, jaga niat, jaga ucapan, jaga perilaku. Karena roh penjaga bekerja selaras dengan kualitas diri manusia itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang roh penjaga pahing, kita sedang membahas tentang harmoni antara energi kelahiran dan kesadaran hidup, bukan cerita horor, bukan sensasi. Melainkan tentang bagaimana alam semesta dalam tradisi Jawa diyakini selalu menciptakan keseimbangan. Dan bagi yang lahir di pahing, keseimbangan itu dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa ketika kamu mulai peka. Bagaimana ciri kehadirannya di sekitar orang pahing? Dalam laku Primbon Jawa, kehadiran roh penjaga tidak pernah muncul dengan cara yang meledak-ledak. Tidak ada suara keras, tidak ada penampakan dramatis seperti dalam film. Justru cirinya halus, konsisten, dan berulang dalam pola hidup seseorang. Khusus untuk mereka yang lahir di pahing, ciri ini biasanya lebih terasa karena energi pahing sendiri memang kuat dan aktif. Pertama, ciri paling umum adalah intuisi yang tajam dan sering terbukti benar. Orang pahing sering punya firasat mendadak. Bukan hasil analisa panjang, tapi rasa spontan. Misalnya tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap seseorang yang baru dikenal, atau merasa ragu mengambil keputusan, lalu belakangan terbukti keputusan itu memang berbahaya. Dalam perspektif kejawen, ini disebut sebagai tanda pamomong. Bukan suara yang terdengar, tapi dorongan batin yang kuat dan sulit diabaikan. Kedua, selamat dari situasi genting yang hampir mencelakakan. Banyak orang pahing memiliki cerita hampir celaka, hampir tertimpa musibah, hampir tertipu, hampir mengalami kecelakaan. Tapi selalu ada faktor kecil yang menyelamatkan. Entah keterlambatan beberapa menit, perubahan rute mendadak, atau seseorang yang tiba-tiba membantu tanpa diminta. Primbon menyebut ini sebagai bentuk pagar gaib. Bukan berarti kebal dari bahaya, tapi ada batas perlindungan yang aktif saat garis hidup terancam. Ketiga, mimpi simbolik yang terasa nyata. Pamomong sering memberi peringatan lewat mimpi, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa sangat jelas, emosional, dan membekas setelah bangun. Kadang berupa sosok tua bijaksana, prajurit, atau figur yang tidak dikenal tapi terasa familiar. Bagi orang pahing, mimpi seperti ini sering muncul saat akan menghadapi perubahan besar dalam hidup. Entah pindah kerja, membuka usaha, atau memasuki hubungan penting. Keempat, energi yang terasa berbeda di sekitarnya. Sebagian orang pahing membuat orang lain merasa segan tanpa alasan jelas. Bukan karena galak, tapi ada aura tegas yang memancar. Dalam kepercayaan Jawa, aura ini adalah pantulan energi penjaga yang menyatu dengan karakter kelahiran. Aura ini juga bisa membuat orang dengan niat buruk merasa tidak nyaman berada terlalu lama di dekatnya. Kelima, reaksi hewan terhadap kehadiran mereka. Dalam tradisi Jawa lama, hewan dipercaya lebih peka terhadap energi halus. Ada cerita orang pahing yang sering didatangi kucing liar tanpa sebab, atau burung tertentu hinggap dekat rumahnya secara berulang. Ini tidak selalu berarti sesuatu yang mistis besar, tapi bisa menjadi tanda lingkungan energinya harmonis. Namun penting dipahami, tidak semua orang pahing otomatis merasakan ciri-ciri ini dengan kuat, karena kekuatan penjagaan sangat dipengaruhi oleh kualitas hidupnya. Jika seseorang sering dipenuhi amarah, dengki, keserakahan, atau menyakiti orang lain dengan sengaja,
maka getaran perlindungan bisa melemah. Pamomong tidak hilang, tapi tidak aktif. Sebaliknya, ketika orang Pahing menjaga etika, rendah hati, dan sadar diri, ciri-ciri ini semakin jelas terasa. Dalam laku Jawa, kehadiran penjaga bukan untuk dibanggakan. Justru semakin seseorang memamerkan atau menyombongkan diri, semakin perlindungan itu meredup. Karena inti ajaran kejawen adalah keseimbangan. Jadi, jika kamu lahir di Pahing dan merasa hidupmu penuh kebetulan yang menyelamatkan, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu bentuk kerja halus yang selama ini berjalan tanpa kamu sadari. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk diagung-agungkan, tapi untuk disadari dan dijaga dengan sikap hidup yang selaras. Mengapa sebagian orang Pahing justru merasa hidupnya berat? Ini bagian yang sering bikin bingung. Kalau memang Pahing punya energi kuat dan penjaga, kenapa justru banyak yang merasa hidupnya penuh ujian? Kenapa rezeki seret di awal? Kenapa sering jadi sasaran iri, konflik, atau tekanan mental? Dalam perspektif Primbon Jawa, justru disitulah letak rahasianya. Energi Pahing itu besar, dan energi besar selalu diuji. Bayangkan api. Api kecil mudah padam, tapi api besar, kalau tidak diarahkan bisa membakar apa saja termasuk dirinya sendiri. Orang Pahing lahir dengan daya dorong yang kuat. Ambisi, keberanian, ketegasan, bahkan kadang keras kepala. Jika tidak matang secara batin, energi ini berubah menjadi emosi meledak-ledak, keputusan tergesa-gesa, konflik dengan orang sekitar, sulit menerima nasihat. Di titik inilah hidup terasa berat. Bukan karena tidak ada penjaga, tapi energi diri sendiri belum selaras. Dalam laku kejawen, dikenal konsep keseimbangan antara daya dan rasa. Pahing punya daya besar, tapi jika rasa, kesadaran, empati, dan kebijaksanaan tidak diasah, maka daya itu justru menciptakan benturan. Seringkali orang Pahing diuji lewat keterlambatan rezeki, pengkhianatan dari orang dekat, usaha yang jatuh sebelum naik, konflik keluarga, tekanan batin yang membuatnya merasa sendirian. Namun, perhatikan polanya. Banyak orang Pahing mengalami fase berat di awal hidup, lalu bangkit kuat setelah usia matang. Seolah-olah ditempa dulu sebelum dipercaya memegang sesuatu yang besar. Dalam Primbon, ini disebut proses ngembleng watak. Penjaga tidak selalu membuat jalan mulus, justru kadang membiarkan jatuh agar karakter terbentuk. Karena energi besar tanpa kedewasaan adalah bahaya. Ada satu lagi yang jarang dibahas. Orang Pahing sering jadi pusat energi di lingkungannya. Entah disadari atau tidak, ia menyerap banyak dinamika sekitar. Jika berada di lingkungan negatif, ia bisa ikut terbawa. Tapi jika berada di lingkungan positif, ia bisa berkembang sangat cepat. Itulah kenapa sebagian orang Pahing merasa hidupnya seperti roller coaster. Naik cepat, turun tajam, bangkit lagi. Bukan karena sial, tapi karena energinya responsif terhadap lingkungan. Dalam ajaran Jawa, ketika seseorang dengan energi kuat lahir, alam tidak akan memberinya hidup biasa-biasa saja. Akan ada ujian untuk mengukur seberapa mampu ia mengendalikan diri. Dan di titik tertentu, saat orang Pahing mulai sadar diri, menata emosi, menurunkan ego dan memperhalus rasa, disitulah penjagaan terasa lebih nyata. Jalan mulai terbuka, pertemuan penting datang, rezeki lebih stabil, hidup lebih tenang. Karena Pamomong bekerja paling kuat ketika manusianya sudah siap. Jadi kalau kamu lahir di Pahing dan merasa hidupmu lebih berat dibanding orang lain, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi kamu sedang ditempa. Energi besar tidak diberikan kepada jiwa kecil. Dan ujian bukan tanda ditinggalkan. Kadang justru tanda sedang dipersiapkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu memilih mengeluh dan menyalahkan keadaan? Atau mulai menyelaraskan diri agar energi Pahingmu berubah dari beban menjadi kekuatan? Disitulah perbedaannya. Bagaimana menyelaraskan diri agar energi penjaga Pahing aktif dan selaras? Ini bagian yang paling penting. Karena berbicara tentang roh penjaga tanpa berbicara tentang laku hidup, itu kosong. Dalam ajaran kejawen, tidak ada istilah mengaktifkan penjaga seperti menyalakan saklar. Yang ada adalah menyelaraskan diri. Penjaga sudah ada dalam tatanan energi kelahiran. Tapi apakah energinya kuat atau melemah, itu tergantung manusianya. Untuk weton Pahing yang energinya besar dan cenderung panas, penyelarasan berarti menenangkan daya dan memperhalus rasa. Pertama, kendalikan emosi sebelum mengendalikan dunia. Banyak orang Pahing punya karakter tegas dan berani. Itu kekuatan. Tapi jika mudah tersulut, itu jadi celah. Energi marah yang berlebihan membuat aura bocor. Dalam bahasa Jawa disebut
kebuka pagernya. Saat emosi stabil, perlindungan juga stabil. Belajar diam saat ingin meledak adalah latihan paling berat, tapi paling menentukan. Kedua, jaga ucapan. Dalam primbon Jawa, ucapan adalah getaran. Orang Pahing yang doanya sering terwujud juga punya potensi kata-kata yang jadi kenyataan, termasuk keluhan dan sumpah serapahnya. Jika ucapan negatif sering dilepas, energi penjaga melemah karena getaran hidupnya jadi tidak harmonis. Mulai biasakan berkata seperlunya, tidak perlu keras untuk didengar. Ketiga, lakukan laku sederhana sesuai kemampuan. Tidak perlu ritual rumit. Leluhur Jawa mengajarkan tirakat ringan seperti puasa weton sesuai keyakinan masing-masing, mengurangi makan berlebihan, menghindari kesombongan, menghormati orang tua dan leluhur. Intinya bukan pada ritualnya, tapi pada kesadaran dan niatnya. Puasa weton misalnya bukan untuk memanggil entitas, tapi untuk membersihkan diri, meredam ego, dan menyelaraskan energi kelahiran. Keempat, pilih lingkungan dengan sadar. Energi Pahing itu menyerap dan memantulkan. Jika terus berada di lingkungan penuh iri, gosip, dan konflik, maka getarannya ikut kasar. Penjaga tetap ada, tapi manusianya sulit berkembang. Sebaliknya, ketika dikelilingi orang-orang yang berpikiran baik, mendukung, dan positif, energi Pahing bisa melonjak jauh lebih cepat dibanding weton lain. Kelima, rendah hati saat berhasil. Ini ujian terbesar. Orang Pahing ketika sudah naik, biasanya naik cepat. Tapi saat muncul rasa paling kuat, paling hebat, paling benar, disitulah keseimbangan goyah. Dalam filosofi Jawa, kesombongan adalah pintu terbukanya gangguan. Bukan berarti langsung celaka, tapi perlindungan tidak lagi maksimal. Pamomong bekerja selaras dengan kerendahan hati. Perlu dipahami juga, menyelaraskan diri bukan berarti hidup jadi tanpa masalah. Tapi masalah terasa lebih terkendali, batin lebih stabil, keputusan lebih matang. Orang Pahing yang sudah selaras biasanya terlihat lebih tenang. Tatapan tajam tapi tidak liar. Ucapan tegas tapi tidak menyakiti. Kehadirannya membuat orang segan tanpa dipaksa. Itulah tanda energi penjaga dan energi diri sudah harmonis. Dan satu hal yang sering dilupakan, berdoa sesuai keyakinan masing-masing tetap fondasi utama. Dalam ajaran Jawa sejati, semua penjagaan tetap berada dalam kuasa Tuhan. Roh penjaga hanyalah bagian dari sistem keseimbangan, bukan sumber kekuatan utama. Jadi jika kamu lahir di Pahing dan ingin hidup lebih stabil, jangan sibuk mencari cara memanggil sesuatu. Perbaiki dirimu, haluskan rasa, tenangkan daya. Karena saat manusia selaras, semesta bekerja tanpa perlu dipaksa. Bagaimana memanfaatkan energi Pahing untuk rezeki, keselamatan, dan kesejahteraan hidup? Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal ada atau tidak ada penjaga. Pertanyaannya adalah, kalau memang energi Pahing besar dan ada perlindungan yang menyertainya, bagaimana cara memanfaatkannya secara bijak? Dalam primbon Jawa, setiap weton bukan hanya membawa karakter, tapi juga potensi arah hidup. Pahing dikenal sebagai energi penggerak. Ia bukan tipe yang cocok diam terlalu lama. Ia berkembang saat bergerak. Itulah kunci pertama. Rezeki Pahing muncul saat berani mengambil langkah. Orang Pahing sering tidak cocok terlalu lama berada di bawah tekanan atau dikendalikan penuh. Energinya butuh ruang. Banyak yang sukses saat memegang kendali, entah dalam usaha sendiri, posisi kepemimpinan, atau bidang yang memberi kebebasan keputusan. Namun disinilah jebakannya. Karena berani bukan berarti nekat, energi besar harus disertai perhitungan matang. Saat intuisi dan logika berjalan seimbang, keputusan Pahing sering tepat. Itulah momen ketika penjagaan dan kesadaran menyatu. Kedua, gunakan intuisi sebagai kompas, bukan emosi sebagai bahan bakar. Kekuatan utama Pahing ada pada firasatnya. Banyak peluang rezeki datang bukan lewat analisa panjang, tapi lewat rasa yakin yang tenang. Bedakan antara intuisi dan emosi. Intuisi terasa tenang dan mantap. Emosi terasa panas dan terburu-buru. Jika keputusan diambil dalam kondisi batin tenang, hasilnya cenderung membawa keberuntungan jangka panjang. Ketiga, energi Pahing kuat dalam membangun jaringan. Secara alami, Pahing punya aura yang membuat orang lain segan atau tertarik. Jika dipakai dengan bijak, ini menjadi magnet relasi.
Namun jika dipakai untuk mendominasi atau meremehkan orang lain, relasi justru retak. Dalam laku Jawa, rezeki sering datang lewat pertemuan, dan orang pahing sering dipertemukan dengan orang penting di waktu yang tidak terduga, selama ia menjaga sikapnya. Keempat, keselamatan hidup pahing bergantung pada keseimbangan batin. Saat hidupnya terlalu dipenuhi ambisi, konflik, atau dendam, energi menjadi kasar. Disitulah celah terbuka. Sebaliknya, ketika ia mulai belajar memaafkan, mengurangi ego dan menerima proses, hidup terasa lebih ringan. Bukan berarti tanpa ujian, tapi ujian terasa bisa dilewati. Banyak orang pahing yang selamat dari masa sulit bukan karena kuat fisik, tapi karena mentalnya akhirnya matang. Pahing punya potensi jadi penentu arah dalam keluarga. Seringkali dalam keluarga, orang pahing menjadi figur pengambil keputusan bahkan tanpa diminta. Jika ia sadar akan perannya, ia bisa membawa keluarganya naik bersama. Namun jika ego mendominasi, ia bisa menjadi sumber konflik terbesar. Energi besar selalu membawa dua sisi. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, memanfaatkan energi pahing bukan berarti bergantung pada hal gaib. Justru sebaliknya, semakin seseorang bertanggung jawab atas hidupnya, semakin penjagaan terasa bekerja mendukungnya. Dalam filosofi Jawa ada prinsip sederhana, urip iku sawang sinawang, tapi sing waspodo bakal luwih slamet. Jadi bagi kamu yang lahir di pahing, energi besar itu sudah ada, penjagaan itu sudah ada dalam tatanan semesta. Sekarang tinggal satu pertanyaan jujur, apakah kamu mau menggunakannya untuk membangun hidup, atau membiarkannya jadi beban karena ego yang tak terkendali? Karena pada akhirnya, roh penjaga hanyalah pengimbang, yang menentukan arah tetap kamu sendiri. Sampai di titik ini, kita tidak sedang membicarakan hal yang menakutkan. Kita sedang membicarakan kesadaran bahwa dalam pandangan Jawa kuno, manusia bukan makhluk yang berjalan sendirian. Ada tatanan energi, ada keseimbangan, ada penjagaan yang bekerja dalam diam. Bagi yang lahir di pahing, energi itu kuat, besar, dan tidak netral. Ia bisa menjadi perlindungan atau justru menjadi beban, tergantung bagaimana kamu mengelolanya. Kalau selama ini hidupmu terasa seperti terus diuji, mungkin itu bukan hukuman. Bisa jadi itu proses pembentukan. Kalau selama ini kamu sering selamat dari situasi genting, mungkin itu bukan kebetulan. Tapi ingat, primbon sejati tidak mengajarkan ketergantungan pada hal gaib. Ia mengajarkan keseimbangan diri, mengajarkan waspada, mengajarkan rendah hati. Roh penjaga bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan alat kesombongan. Ia hanya bekerja selaras dengan kualitas hidupmu. Semakin kamu bersih niatnya, semakin tenang batinnya, semakin kamu menjaga ucapan dan tindakan, semakin kuat pula energi perlindungan itu menyatu dalam langkahmu. Sekarang saya ingin tahu dari kamu, apakah kamu lahir di pahing, pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang sulit dijelaskan logika? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan takut dianggap aneh. Di sini kita belajar memahami, bukan menghakimi. Dan kalau pembahasan seperti ini membuka cara pandang barumu tentang weton dan energi kelahiran, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena kita akan terus membahas sisi-sisi primbon yang jarang diangkat secara dalam dan berimbang. Bukan sekedar sensasi, tapi pemahaman. Bagikan video ini ke saudara atau temanmu yang lahir di pahing. Bisa jadi mereka juga sedang mencari jawaban. Ingat satu hal terakhir, penjaga mungkin bekerja dalam diam, tapi kesadaran harus kamu bangunkan sendiri. Sampai bertemu di pembahasan primbon berikutnya.